jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang suka ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Pondok Pesantren Lirboyo. Pada tahun 1910, pondok pesantren ini berdiri di tengah masyarakat Kediri. Kiai Haji Abdul Karim, seorang alim asal Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi perintis pondok pesantren ini. Nama Lirboyo diambil dari nama sebuah desa yang merupakan lokasi pondok pesantren berada, yakni Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Nama besar pesantren Lirboyo tentu sudah tidak asing lagi. Tidak hanya di negeri sendiri, namun namanya cukup dikenal di luar negeri. Karena saya berangkat dari Thailand, dari rumah itu mau cari pondok yang terkenal salaf, dan Lirboyo ini yang saya pilih tempat pondok karena Lirboyo terkenal dengan salafnya itu, dan juga di sini orangnya ramah-ramah, baik-baik seperti itu. Kehidupan para santri di pesantren ini cukup sederhana. Kebersamaan nampaknya sudah menjadi kebiasaan. Tak terlihat antara santri yang kaya dengan santri yang tak punya. Mereka masak bersama, makan bersama, hingga diskusi keagamaan dan lainnya. Jadi seorang santri di samping diwajibkan untuk menghafal, diwajibkan untuk menulis, di dalam kelas juga dia mau nggak mau harus ikut serta partisipasi dalam diskusi, yang mana diskusi ini membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah kitab itu. Namanya juga pelajar, hingga tak sedikit dari mereka yang terkadang melanggar aturan. Meski demikian, pendekatan secara kekeluargaan menjadi pilihan utama untuk sebuah penyelesaian. Untuk keamanan pondok, ketika ada siswa yang melanggar, itu ada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Maka ketika pelanggaran ringan, sebagaimana metode takdib di dalam pondok-pondok pesantren Pondok Pesantren Lirboyo, pelanggaran ringan itu dengan disuruh untuk menghafal pelajaran yang telah ditentukan oleh madrasah. Untuk yang berat, yaitu tetap dengan pendekatan oleh pengurus pondok kepada siswa, kemudian nanti disuankan kepada masyayikh atau pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Selain diajarkan tentang keagamaan, para santri juga diajarkan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah bela diri. Sementara meski pengasuh pesantren silih berganti, namun hingga kini pondok pesantren ini masih berpegang teguh pada metode salafi. Kiai Abdul Karim itu sangat istiqomahnya. Beliau rupanya juga ahli strategi. Beliau anaknya semuanya wanita, punya laki-laki, anak laki-laki meninggal di Makkah. Lantas beliau mengambil menantu yang ditaruh di Lirboyo itu dua, Kiai Haji Marzuki Dahlan, bapaknya Kiai Idris, terus Kiai Markus Ali, orang tua saya. Adapun kiprahnya di dalam pesantren, almarhumlah Kiai Marzuki itu
itu sangat dominan sekali, sangat istiqomah anggota santri. Adapun di luar pesantren, orang tua saya kiprahnya banyak di luar pesantren, di kenegaraan, di masyarakat, di hubungan internasional, dan saya Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Al-Malki, dan lain-lain. Jadi rupanya strategi dari Ki Abdul Karim itu sangat luar biasa. Hanya menantu dua, satu banyak dicimpung di luar, sehingga banyak diketahui tentang Lirboyo, dan di dalam ada Kiai Marzuki Dahlan yang tekun membaca kitab, tekun mengimami jamaah, tekun menunggu santri. Itu rupanya segi yang luar biasa. Di samping itu cucu-cucu Kiai Abdul Karim itu konsisten, masih istiqomah di pendidikan pesantren salaf. Ya, alhamdulillah Lirboyo sampai sekarang bertahan. Jadi kaderisasi sangat luar biasa. Saat ini sebanyak 16.600 santri yang ada di pondok pesantren Putra dan Putri Lirboyo ini. Mereka berasal dari berbagai kota yang berbeda, namun dengan satu tujuan, yaitu belajar ilmu agama. Halo, apa kabar? Selain sajian potret pesantren Lirboyo tadi, berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya telah kami siapkan dalam Net Jatim hari ini. Di antaranya, kabar duka kenal lawakannya di Sri Mulat meninggal dunia. Wisata Bukit Banyon tawarkan keindahan laksana negeri di atas awan. Di ulang tahun Net yang keempat, selain akan dimeriahkan artis mancanegara, Net juga akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah insan berbakat dalam 13 kategori. Akibat kapal penumpang jurusan Gresik ke Pulau Bawean berhenti beroperasi, para calon penumpang kini terlantar. Bahkan tak sedikit mereka yang kini sudah kehabisan bekal. Sudah hampir 8 bulan, kapal penumpang jurusan Pulau Bawean dan sebaliknya di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur lumpuh tidak beroperasi akibat docking. Kapal penumpang Natuna Express ini salah satunya. Sudah hampir 8 bulan tertahan dan tidak beroperasi karena belum mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Sekitar 8 bulan, 9 bulanan lah. Kenapa kok tertahan? Ya masalah surat perizinannya belum keluar. Izinnya di mana? Izinnya di Pemda sama di Perhubungan. Nah, alasannya kan izinnya belum keluar. Kalau belum keluar kan nggak bisa jalan, Pak. Sementara itu, akibat tidak beroperasinya kapal penumpang tujuan Pulau Bawean dari Pelabuhan Gresik, ratusan warga Bawean yang hendak pulang harus tertahan di sejumlah penginapan. Bahkan mereka diantaranya sudah kehabisan bekal. Tertahan di penginapan? Sudah 30 hari sekarang. Sebulan, Pak? Iya. Terus? Tujuannya mau kemana ini? Oh, datang berobat. Ke Bawean? Ya enggak, dari sini. Dari Bawean tujuan berobat ke Buntel. Terus mau pulang? Saya berobat mau pulang, tidak ada kapal. Ya nunggu di sini. 30 hari? 30 hari sekarang. Uangnya masih ada? Di persiapan. Uangnya masih ada atau sudah habis? Sudah habis. Sudah mana-mana ini sudah tipis. Calon penumpang berharap agar kapal penumpang segera beroperasi kembali sehingga mereka bisa kembali ke kampung halamannya. Muhammad Mahrus melaporkan untuk Net. Fenomena sumur ambles di Kediri yang terjadi dalam seminggu terakhir membuat resah warga. Saat ini sedikitnya sudah ada puluhan sumur yang kondisinya ambles. Munculnya fenomena sumur ambles di Kediri menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga. Dalam seminggu terakhir, puluhan sumur kondisinya ambles hingga kedalaman 10 meter. Di Desa Manggis misalnya,
lebih dari 60 sumur milik warga kondisinya ambles. Bahkan di Dusun Nanas, sekitar 80% kini kondisi sumur sudah ambles. Menurut warga, sebelum sumur ambles, biasanya terdengar terlebih dahulu suara gemuruh dari dalam tanah. Dulu ada tempat lubang, terus ada apa itu seperti untuk kerean, kan sumur zaman dahulu kan ada kerean, terus itu tingginya sekitar 3 meter. Lah setelah 3 meter itu ada suara gemuruh-gemuruh dari bawah, terus air naik ke atas, itu terus akhirnya ambles, hilang. Sampai sekarang itu tidak kelihatan tuh. Karena khawatir dengan kondisi ini, warga pun berusaha menutup sumur dengan tanah agar rongga di dalam sumur tak semakin menganga. Meski sudah membuat warga resah, namun hingga kini belum ada penanganan oleh pemerintah setempat. Langkah pemerintah desa ya antisipasinya seperti itu. Tapi ini belum ada penanganan secara intensif dari pemerintah, tapi cuma dari masing-masing warga sendiri. Jadi ini untuk sepertinya apa ya, perseorangan. Warga berharap pemerintah setempat segera melakukan langkah untuk antisipasi, sehingga warga tak lagi resah dengan fenomena amblesnya sumur ini. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Beresiko bahaya, lokasi pengolahan pupuk cair berbahan limbah pabrik tebu di Situbondo, Jawa Timur masih ditutup. Periksa kandungan zat dan gas berbahaya, tim Lafor kembali memeriksa lokasi. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur kembali mendatangi lokasi pengolahan pupuk cair limbah pabrik di Desa Tanjung Kamal, Situbondo, Kamis pagi. Tim mendeteksi limbah berbahaya dan memastikan kandungan gas di dalamnya dengan perangkat khusus. Itu kan masih berupa deteksi gas yang ada, atau ada gas yang istilahnya perlu dicurigai. Itu kan dideteksi alat tadi menimbulkan suara itu. Tapi untuk gas apa yang dihasilkan, diambil sampel dari cairan yang ada, nanti itu diteliti secara laboratorium forensik sehingga kita diketahui bersama apa penyebab matinya korban, apa karena faktor lain atau memang faktor kimiawi akibat gas yang ditimbulkan oleh cairan yang ada di dalam. Hingga saat ini, lokasi pengolahan pupuk cair berbahan limbah pabrik tebu ini masih ditutup. Aktivitasnya pun dihentikan karena selain beresiko bahaya, industri ini juga dinyatakan ilegal. Peristiwa keracunan terjadi hari Minggu lalu. 9 orang dilarikan ke rumah sakit setelah menghirup gas pupuk cair. 1 korban meninggal dunia, 8 lainnya masih jalani pemulihan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Polisi kembali menangkap 3 dari 17 tahanan yang kabur dari Mapolres Malang. Kini polisi masih mengejar 3 orang lainnya. Hari ke-8 pasca kaburnya 17 tahanan Mapolres Malang, Jawa Timur, polisi kembali menangkap 3 orang di lokasi yang berbeda. 1 orang ditangkap di Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 lainnya ditangkap di Jember dan Malang, Jawa Timur. Dari 17 orang yang kabur, sudah 14 tahanan yang kembali ditangkap. 3 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas, namun keberadaannya sudah terdeteksi. Terus sementara dari ketiganya belum ada perlawanan. Total di hari ke-8 ini sudah berapa banyak yang ditangkap dari 17 itu? Baru ketangkap 14, sisa 3. Kami mohon doanya dan terus dukungannya. Kami tunda dulu ngantuk dan capeknya. Bantu kami doa supaya mereka juga ada partisipasi untuk menyerahkan diri. 17 tahanan Mapolres Malang, Jawa Timur berhasil melarikan diri dengan menggergaji teralis dan menjebol atap 19 April lalu. Tim Buru Sergap Polres Malang dibantu tim Jatanras Polres Jatim diturunkan untuk menangkap semua tahanan yang kabur. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Lebih dari 1.000 telepon genggam milik penghuni lapas se-Jawa Timur dimusnahkan. Telepon genggam tersebut hasil penyitaan dari razia dalam 1 bulan terakhir. 1.500 telepon genggam dimusnahkan di lapas kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur Kamis kemarin. Selain telepon genggam, sejumlah senjata tajam juga dimusnahkan.
Barang-barang tersebut hasil sitaan petugas dalam sebulan terakhir di lapas dan rutan se-Jawa Timur. Saat ini, 38 lapas dan rutan di Jawa Timur rata-rata over kapasitas. Namun Kanwil Kemenkumham, Jatim belum bisa menambah infrastruktur. Dengan infrastruktur yang ada sekarang ini kita memang belum mampu untuk membangun. Jadi sementara langkah kami adalah memindahkan dengan penyebaran ke berbagai lapas maupun rutan yang ada di Jawa Timur. Lapas Jawa Timur berapa Pak? Kapasitasnya penuh semua atau gimana? Ya tertentu saja, tapi 80% penuh. Sementara itu, petugas Bea Cukai Malang musnahkan puluhan ribu bungkus rokok ilegal. Rokok yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi petugas di sejumlah kawasan di Kota Batu. Pemusnahan puluhan ribu bungkus rokok ilegal ini dilakukan di depan Gor Gajah Mada Kota Batu, Kamis siang. Rokok dimusnahkan dengan cara dibakar. Puluhan ribu rokok yang dimusnahkan ini merupakan hasil razia petugas di kawasan Kota Batu. Rokok yang dijual di pasaran ini tidak disertai pita cukai. Dengan penertiban ini, selain untuk menekan tingginya peredaran rokok ilegal, juga diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak negara. Di Malang Raya khususnya, ini adalah sentra-sentra produksi hasil tembakau ya. Karena di Indonesia itu sentra produksi tembakau ini, hasil tembakau itu adalah utamanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Nah ini kita akan tekan terus sehingga keberadaan BKC ilegal ini semakin lama semakin berkurang gitu, dan sedangkan yang legal, yang resmi semakin bertambah sehingga akan meningkatkan penerimaan negara khususnya. Dan kita beralih ke informasi lain. Ini ada kabar duka dari Surabaya. Seorang komedian kondang, Bambang Gentolet, meninggal dunia. Komedian yang terkenal lawakannya di grup Sri Mulat ini menghembuskan nafas terakhir saat perjalanan menuju rumah sakit. Komedian Bambang Gentolet menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis malam. Puluhan kerabat dan keluarga almarhum terus berdatangan ke rumah duka di kawasan Manukan Tengah, Kota Surabaya. Seniman ludruk berusia 75 tahun yang lahir di Yogyakarta dan besar di grup Sri Mulat ini sempat mengeluh sesak nafas pada saat berada di dalam kamar mandi. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga, Bambang Gentolet akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, Surabaya. Kabar meninggalnya Bambang sangat mengejutkan bagi kerabat maupun rekan sepanggungnya di Sri Mulat. Terlebih, Bambang selalu nampak sehat dan tak memiliki riwayat sakit. Ya, kami sebagai seniman dari Sri Mulat, apalagi tiap harinya sering runtang-runtung sama saya dengan eker-ekeran guyonannya, saya juga ikut beratin, sedih Mas, kehilangan sosok senior saya ini. Rencananya, jenazah akan dimakamkan Jumat siang di tempat pemakaman umum Babat Jerawat, Benowo, Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Dan kami segenap kru mengucapkan turut berduka. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya ada wisata Bukit Banyon tawarkan keindahan laksana negeri di atas awan. Informasinya sesaat lagi. NET Jatim segera kembali. Kita kumpul bareng lagi. Kamu gak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng? Ya, gak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencintai. Kamu
mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, besok pagi jam 9:30. Hanya di Net. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat cangkrik masuk sini. Iya. Tetapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Hello good people. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga, kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua? Ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Lagu Indonesia Raya kini menjadi bagian untuk mengawali pembelajaran seluruh siswa di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia. Ini menyusul aturan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku sejak April ini. Namun pelaksanaan ini masih menimbulkan polemik. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan para siswa Sekolah Dasar Negeri Pajagalan 1, Kota Sumeneb, Jawa Timur dengan penuh semangat dan patriotik. Hal ini perdana mereka lakukan untuk mengikuti aturan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meski memangkas waktu 10 hingga 15 menit, pihak guru memandang aturan ini tidak merepotkan, sebab para siswa pun senang. Tidak, kalau rumitnya sih tidak, itu kan anu saja kan. Memang sudah ada jadwal khusus dari jam 7 sampai jam 7:15 ya. Membaca doa, kemudian literasi, membaca buku ya, menyanyikan lagu Indonesia atau lagu wajib nasional. Dan kalau pulang sekolah, itu biasanya menyanyikan lagu daerah. Karena aturan baru ini pula, sekolah ini juga kian memperbanyak poster pahlawan nasional. Mereka tak mempermasalahkan demi terciptanya nasionalisme sejak dini. Tujuannya untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai kebangsaan serta kebinekaan. Ya biar hafal aja, biar hafal Indonesia Raya, biar nanti kemudian terhayati, kemudian itu kan bagian dari target pendidikan karakter yaitu cinta tanah air, bela negara, dan membangun rasa nasionalisme yang kuat. Di lain pihak, Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI punya pandangan berbeda. Menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, saat ini sekolah sudah menghabiskan waktu 30-40 menit untuk program-program lainnya.
bahwa untuk menggalakkan membaca, maka setiap sekolah itu diwajibkan membaca buku selama 15 menit juga anak-anak bersama gurunya di kelas. Berarti udah 15 menit, 30 menit. Sekarang mau ditambah menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti ada 5 menit lagi. Dan kalau itu pulang lagi, setidak-tidaknya ada 5 menit. Berarti ada 40 menit yang kami diminta menjalankan seluruh program dari Kemdikbud tadi. Tetapi secara manajemen waktu memang yang terganggu adalah jam-jam pertama atau diambil 5 menit per tiap jam. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang meminta Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi atau lebih rendah untuk meletakkan foto presiden dan wakil presiden di setiap kelas. Tidak hanya itu, murid sekolah dasar SD hingga SMA juga harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum masuk sekolah dan lagu nasional sebelum pulang. Peraturan ini tertuang dalam surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 11 April 2017. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masih terkait dunia pendidikan, demi tetap dapat sekolah, seorang siswi sekolah dasar harus berjualan saat sekolah. Yang menarik, meski harus bersekolah, sambil berjualan siswi ini selalu menduduki peringkat 5 besar. Berikut kiriman Citizen jurnalis Dahlan Effendi. Bermain dan belajar merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak, namun tidak untuk Ana Wijayanti. Siswi sekolah dasar asal Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini harus membantu sang ibu mencari nafkah. Ana juga tak pernah mengeluh meski berangkat sekolah sambil menenteng dagangannya berupa es lilin, nasi goreng, dan jajanan ringan lainnya. Anak bungsu dari 9 bersaudara ini bahkan selalu menduduki peringkat 5 besar di kelasnya. Ya, untuk prestasi anak itu dibilang bagus karena itu masuk di 4 besar. Karena waktu di kelas 5 saya juga mengajarnya itu ranking 3, tapi di kelas 6 agak turunan sedikit itu masuk ranking 4. Selepas menimba ilmu di sekolah, Ana tak lantas beristirahat. Ia kembali berjuang mencari rumput untuk kambing tetangga yang ia bantu pelihara. Penghasilan tambahan juga ia dapat saat membantu ibunya membuat kerajinan tas anyaman. Setiap satu tas yang ia buat, Rp1.000 ia kantongi. Pengen lanjutin sekolah sampai kuliah. Kalih juga nih. Pinten? Kalih sing teng dalem. Saat ini Ana duduk di kelas 6 sekolah dasar. Di tengah keterbatasan biaya, Ana berharap ada tangan dermawan yang mau membantu pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Masih dari Net CJ, namun kali ini tentang serunya berwisata. Berikut vlog kiriman dari Sukma, ia berbagi pengalamannya saat berlibur ke Taman Nasional Bromo. Halo netizen, nah kali ini kita mengajak kalian ke salah satu spot menarik di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Atau biasa disingkat sebagai TNBTS. Betul sekali. Nah, kita sedang berada di mana sih, Tom? Di Bukit Teletabis. Tempat ini menjadi salah satu spot favorit untuk swafoto ataupun selfie ya. Dan gak ketinggalan untuk private juga. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini merupakan bekas Gunung Purba. Wow. Nah, jadi ini merupakan sebuah kaldera raksasa. Jadi dulu tuh di atasnya Gunung Bromo, Gunung Batok, dan yang ada di kaldera ini ada sebuah gunung yang besar sekali. Dan itu meletus hingga menyebabkan sebuah kawah atau bahkan lembah raksasa. Ini bisa kita lihat di sekeliling kita ya, karena kita sebenarnya dikelilingi kayak semacam savana. Ini bisa kita lihat berkeliling. Wow, gimana? Keren Penggan, makanya jangan tunda-tunda main ke sini. Ini tips satu lagi buat kamu. Jika ingin datang ke sini, datanglah di musim yang seperti ini ya, yang peralihan pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selain itu dengan kondisi iklim pancaroba ini, rerumputan masih hijau, sehingga kesan berlibur di taman atau mungkin Bukit Teletabisnya terasa. Betul sekali.
Bergeser sedikit ke Gunung Semeru, mendaki ke Gunung Semeru belum afdol jika tidak menginap di kawasan Danau Ranu Kumbolo. Keindahan danaunya membuat orang betah. Berikut video Agus Setiawan untuk Net CJ. Gunung Semeru di Jawa Timur merupakan tujuan wajib bagi para pecinta alam di Indonesia. Hamparan alam yang menakjubkan terbentang sejak kita menapakkan kaki di Ranupani. Keindahan dan kemegahan Semeru tidak hanya terlihat di puncaknya saja. Mendaki Semeru tidak lengkap rasanya kalau tidak merasakan keindahan Danau Ranu Kumbolo. Mendaki Semeru tidak lengkap rasanya kalau tidak merasakan keindahan Danau Ranu Kumbolo. Sebuah titik tersembunyi di Kabupaten Trenggalek tawarkan keindahan negeri di atas awan. Gumpalan awan bak kapas halus berpadu cahaya matahari terbit seolah menenangkan pikiran kita. Inilah keindahan alam di Bukit Banyon. Selamat datang di negeri di atas awan. Gumpalan awan bak kapas putih dapat kita jumpai di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Keindahan yang tersaji makin lengkap dengan pendaran cahaya matahari terbit yang menghangatkan suasana pagi di Bukit Banyon. Berada 13 km dari pusat kota Trenggalek, wisata negeri di atas awan bisa kita temui. Keramahan alam bisa ditemukan oleh para pengunjung. Medan yang sulit seolah terbayar dengan panorama alam yang cantik. Semalam berangkat, jalannya walaupun sedikit sulit tapi ya jalan sudah bagus, naik motor bisa langsung sampai di sini. Kita tidur sebentar di sini, lalu pagi ini menikmati keindahan alamnya. Ya, pemandangan yang saya sih jarang mendapatkan pemandangan ini, makanya saya sangat senang sekali di sini. Suasana di sini sejuk, dari pagi harinya juga segar, suasana juga masih hijau, lumayan untuk refreshing mas. Semoga ini bisa dilihat pemerintah sehingga akses jalan juga bisa memadai dan lokasi ini juga menjadi lebih terkenal lagi, bisa dikelola dengan baik. Berpotensi jadi kawasan wisata unggul, wisata ini ramai di jagat sosial media. Yang bisa dinikmati dari Bukit Banyon yang terutama kabutnya mas. Kabutnya kalau pagi hari, kalau kita selfie kayak pas persis di atas negeri, di atas awan. Ramainya pengunjung biasanya puncaknya tuh malam minggu sama minggu. Tak cuma bersuah foto, pengunjung bisa menikmati keheningan dengan ditemani segelas minuman hangat di warung yang buka di kawasan Bukit Banyon. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya masih ada referensi tempat wisata yang cocok untuk berakhir pekan. NET Jatim segera kembali. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakan. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco.
Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada bom ya. Habis the bom harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Tidak terasa ya, sebentar lagi akhir pekan. Nah, apakah Anda sudah punya referensi tempat wisata yang nanti akan dikunjungi bersama keluarga atau Handa Taulan? Jika belum, tidak ada salahnya Anda mencoba wisata alam The Penes Taman Dayu. Tidak hanya bisa menikmati keindahan alam, Anda juga bisa merasakan beragam wahana dan petualangan. Loh, udah akhir pekan aja nih. Wah, itu artinya kita udah harus pergi liburan. Selamat pagi. Kali ini saya mau ngajak kamu pergi ke The Pines Taman Dayu Pasuruan. Lokasinya sih seger banget. Jadi ya paslah buat kamu yang pengen meninggalkan sejenak rutinitas di kota besar. Pagi yang sempurna, menikmati secangkir kopi ditemani dengan kicauan burung di tengah hutan pinus. Tapi saya tidak boleh terlarut dalam damainya pagi. Saya akan melanjutkan kegiatan dengan bersenang-senang. Berada di areal hutan pinus seluas 200 hektar. Pagi saya kali ini disambut dengan semerbak aroma pepohonan pinus. Seger banget. Tak cuma itu, yang istimewanya nih, di tempat ini ada 7 rumah pohon yang jadi primadona bagi wisatawan.
Karena suasananya itu kayak menyatu banget sama alam gitu loh. Nggak ada kayak rekayasa dibuat-buat gitu. Ini kan memang rumahnya aja dari pohon. Jadi kan alam banget gitu loh. Terbuat dari material kayu alam, rumah pohon bertumpu pada 2 pohon pinus yang letaknya berdekatan. Berkapasitas maksimal 6 orang, rumah berukuran 3 x 3 meter ini punya desain yang unik loh. Jadi kenapa ada rumah pohon, rumah kayu? Kita bikin konsepnya itu adventure, Mbak. Jadi unique by nature. Jadi kondisi rumah pohon, rumah kayu semuanya murni pure, semuanya terbuat dari kayu. Seperti yang Mbak lihat, ada beberapa rumah pohon karena memang kondisinya dia benar-benar menopang di pohon hidup. Jadi semua kebutuhan kamar mandi harus sharing di luar. Pengen nginep di rumah pohon ini? Gampang. Pengelola mematok harga sebesar Rp300 hingga Rp350.000 untuk bermalam di tempat ini. Selain rumah pohon, ada juga yang dijuluki dengan rumah kayu. 6 bangunan semacam rumah panggung, lengkap dengan kamar mandi di dalamnya, bisa jadi alternatif tempat kamu untuk menginap. Kalau rumah kayu itu konsepnya benar memang alam, tapi ketinggiannya tidak sama dengan rumah pohon. Jadi dia cuman kurang lebih sekitar 2 meteran lah, Mbak, dari permukaan tanah. Modelnya kayak rumah-rumah panggung di Sumatera seperti itu. Dibangun sejak tahun 2007, konsep rumah pohon dan rumah kayu dipakai agar pengunjung bisa menyatu dengan alam. Selaras sejiwa, kesegaran alam bisa membantu menyegarkan pikiran dari padatnya aktivitas kota besar. Nah, di tempat ini ada juga loh wahana Flying Fox. Saya pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Siap dengan harness yang terhubung dengan sling besi sepanjang 150 meter, saya pun siap untuk meluncur. Woohoo! Seru! Saya tegang banget ya, karena ini pertama kali saya naik Flying Fox dan panjangnya lebih panjang dari Flying Fox biasanya. Kalau Flying Fox biasanya panjangnya cuma 100 meter, yang ini 150 meter. Dan di bawahnya itu ada jurang. Serem. Tak cuma itu. Saya akan melanjutkan petualangan dengan bermain paintball. Eits, tapi tunggu dulu. Supaya aman ya, sebelum berperang kita harus pakai perlengkapan safety berupa helm dan baju ala prajurit. Dan ini dia, waktunya kami beraksi. Saya siap-siap. Sirine dari petasan menjadi penanda dimulainya perang. Medan berupa perbukitan dengan kontur tanah yang tak rata menjadikan permainan makin menegangkan. Posisi lawan bisa saja loh bersembunyi di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Satu demi satu, anggota musuh bisa kami taklukkan. Meskipun saya juga terkena tembakan dari lawan. Saya sengaja berlindung di sini karena saya memang kehilangan teman-teman saya.
Saya nggak tahu mana teman, mana lawan. Dan di sini banyak sekali tembakan-tembakan. Kebetulan saya punya 3 tembakan yang sudah mengenai diri saya. Ada di sini 1 dan di goggle saya 2. Sekarang kita lanjut lagi nembak. Permainan paintball disediakan untuk menguji kekompakan tim. Menang atau kalah dihitung dari total jumlah tembakan yang mengenai anggota tim kita. Kita main paintball tadi. Seru banget, main paintball seru banget. Ya sama teman-teman kita main paintball itu bisa seru banget. Kita ngerasain adrenalinnya gimana. Ya seru lah, intinya seru. Puas bermain-main dengan sejumlah wahana seru, kok perut saya jadi keroncongan ya? Tapi jangan khawatir, pengelola menyediakan sejumlah stand makanan agar bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan pilihan saya jatuh pada bola-bola daging alias bakso. Hangat dan segar. Sangat pas jika dinikmati di suasana pegunungan yang sejuk dan dingin. Dan liburan saya pun jadi terasa lengkap. Tenang, senang, dan kenyang. Anisya Rosa, Sani Triawan melaporkan untuk NET. Di ulang tahun NET yang keempat, selain akan dimeriahkan artis mancanegara, NET juga akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah insan berbakat dalam 13 kategori. Tetaplah di NET Jatim, kami akan segera kembali. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, aduh dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan almarhum ibu gua. Kan lo yang pake, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, besok pagi jam 9:30, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya?
ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Tahun ini NET akan merayakan ulang tahunnya yang keempat bertajuk NET 4.0 Present Indonesian Choice Award 2017. Selain mengundang artis mancanegara, NET juga akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah insan berbakat dalam 13 kategori. With Blue Lines dan Back Together, ini lagu-lagu keren dari Robin Thicke. Yang ini juga tak kalah keren loh. By Your Side dari Jonas Blue. Kedua pemusik internasional ini akan memeriahkan perayaan HUT NET bertajuk NET 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017. Keduanya dijamin membuat perayaan HUT NET semakin pecah. Pernah saling memahami. Tak hanya itu, sederet musisi tanah air akan tampil seperti Isyana Saraswati, Maudy Ayunda, Yura Yunita, Rizky Febian, Iwa K, Sweet Martabak, Saikoji dan Nio. Tak ketinggalan duet dari pemenang dan finalis The Remix seperti Mono Stereo, Soundwave, dan Electroma. NET juga akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah insan berbakat di dunia hiburan melalui Indonesian Choice Award 2017. Akan ada 13 kategori yang diusung, yaitu di bidang musik 7 kategori, bidang film 3 kategori, dan 3 penghargaan khusus. NET mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi mengikuti voting dan menonton program ini di layar televisi dan media digital pada tanggal 21 Mei mendatang. Ya stage sudah pasti beda gitu kan, treatment di dalamnya udah pasti beda gitu kan. Untuk tayangan, dan yang paling utama sebenarnya perbedaannya adalah, yang menariknya adalah di nominasi-nominasi ya menurut saya gitu kan. Justru nominasi tadi tersebut itu yang akan selalu membuat orang nantinya menunggu Indonesian Choice Award tahun berikutnya siapa ya, pemenangnya siapa ya. Karena itu ada attachment kan dengan fans masing-masing dari si pesertanya. Justru menurut saya itu yang akan sangat dan selalu membedakan tiap tahun ya. Selain ya treatment udah pastilah gitu kan. Pemirsa NET pun sudah bisa melakukan vote mulai hari ini hingga tanggal 21 Mei nanti. April Hasibuan, Triswanto melaporkan untuk NET. Agar lebih dekat dengan pemirsanya, NET Televisi masa kini menggelar Meet and Greet OK Food di Surabaya dengan menghadirkan seorang artis yang sekaligus host program OK Food. Acara ini pun berlangsung cukup seru. Beginilah keseruan yang berlangsung saat host program kuliner OK Food, Pepi, menyapa penggemarnya di Surabaya. OK Food merupakan salah satu program andalan NET Televisi masa kini. Lewat acara Meet and Greet yang berlangsung di Food Komo Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya Kamis siang, Pepi yang merupakan artis sekaligus host OK Food ini nampak sangat dekat dengan para penggemarnya. Tak hanya berselfie ria, Pepi juga berbincang langsung dengan para penggemar seputar kuliner dan sensasinya. Banyaknya kuliner yang menarik di Surabaya membuat program OK Food dalam waktu dekat ini akan mengeksplorasi berbagai kuliner yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Jadi, para pemilik kuliner yang unik dan menarik harus siap-siap kedatangan tim OK Food.
Tujuannya untuk ngeliput kali ya, makanan-makanan kuliner khas di Surabaya dan sekitarnya, karena kita sempat ke Madura juga. Tapi lebih fokusnya ke Surabaya dulu. Nanti buat eksak, ada kalau dibilang persentase ke Madura baru sekitar 15% kemarin. Jadi kita datang ke Madura, begitu landing Madura, pulang lagi, nah muter Surabaya. Surabaya seperti apa? Satu kata aja ya, asik. Selain untuk memenuhi permintaan penggemarnya, Meet and Greet sengaja digelar di Surabaya agar net televisi masa kini lebih dekat lagi dengan pemirsanya. Meet and Greet atau temu bareng Pepi sebagai hostnya Oke Food. Tujuannya pasti untuk meningkatkan awareness net sendiri di Surabaya, karena masih banyak nih teman-teman dari Surabaya yang belum aware pada net. Jadi diharapkan bisa menambah awareness-nya net di Surabaya. Selain Meet and Greet Oke Food, berbagai kegiatan lainnya juga akan digelar net di Surabaya. Ini menjadi salah satu rangkaian acara peringatan ulang tahun net keempat. Sony Wisdananto melaporkan untuk net. Ya, akhirnya tuntas sudah Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugrah nyuwun pamit, matur suwun dulur dan selamat berakhir pekan. Yesterday, I'm not wasting your time on playing no games. I see ya. Yeah, who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Yes, you're here with me now, I don't want you to go. Baby, we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Feeling this way. Well, there's so much we can't explain. Or maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow?